Di video kali ini kita akan membahas satu contoh soal dari buku Administer yang ada angkanya. Jadi kalau kalian perhatikan di sini soalnya adalah dalam koordinat bola V sama dengan 0 untuk jari-jari 0,1, ini satuannya meter ya. Kemudian V sama dengan 100 volt untuk R sama dengan 2 meter. Tentukan kuat medan listrik dan rapat fluks listrik di antara kedua permukaan bola di mana mediumnya dianggap ruang hampa. Jadi di antara kedua bola bagian dalam itu kita beri ground atau V sama dengan 0. Artinya ini dia negatif. Dan untuk bagian luarnya justru diberi muatan-muatan positif karena diberi 100 volt. Artinya di sini ada muatan-muatan positif. Di antara kedua bola ini itu dia adalah ruang hampa. Karena di sini kita itu bermain pada benda berbentuk bola, maka koordinat yang kita pergunakan adalah koordinat bola. Jadi persamaan Laplace-nya itu dalam bentuk koordinat bola seperti yang Ibu tuliskan di sini. Selanjutnya sama seperti yang lalu, ini kan cari E ya. Artinya nanti yang pertama kali kita cari itu adalah potensial listriknya ataupun V-nya. Ketika kita mencari potensial listriknya, maka kita berpatokan pada si persamaan Laplace yang ada di sini. Sekarang kita perhatikan terlebih dahulu kira-kira kalau susunannya seperti ini, arah kuat medan listriknya itu seperti apa? Seperti yang kalian ketahui, kuat medan listrik itu kan berarah dari muatan positif ke muatan negatif. Artinya di sini itu arahnya adalah berarah radial seperti ini. Jadi sekarang kita sudah dapat clue ya. Kalau misalkan si E-nya itu nanti bakal itu arahnya radial. Namun kalau kalian perhatikan dia radial ke dalam, bukan radial keluar. Artinya dia akan bernilai negatif. Begitu juga dengan rapat fluks listriknya akan berarah radial yang negatif. Jadi kita sudah tahu clue-nya akan seperti ini. Hasil kita nanti pastinya akan negatif dan berarah radial. Selanjutnya langsung saja di sini, karena kita hanya bermain pada arah yang radial, maka dari persamaan Laplace ini itu yang kita pakai hanya yang arahnya radial atau dengan kata lain itu bagian yang ini. Kalau Ibu tuliskan di sini itu menjadi 1/r² turunan terhadap R dari R² turunan V terhadap R. Ini akan sama dengan 0. Sama seperti yang tadi, ini kan konstanta ya. Oke, ini konstanta sama dengan 0. Berarti yang kita pertimbangkan itu adalah yang bagian dalam. Di mana berarti bagian dalam itu adalah suatu konstanta juga, karena konstanta kalau diturunkan terhadap R itu hasilnya sama dengan 0. Atau dengan kata lain, sama seperti tadi, ini R² turunan V terhadap R, ini adalah suatu konstanta, kita anggap saja seperti tadi sama dengan A. Ini kalau disusun ulang menjadi turunan V terhadap R sama dengan A/R². Atau dengan kata lain, ini kita pindah dV-nya menjadi sendiri. dV sama dengan A/R² dr. Sehingga ini bisa diintegralkan. Diintegralkan dua-duanya sehingga diperoleh bahwa V itu adalah A per integral dari 1/R² terhadap dr itu minus 1/R ditambah dengan B, karena dia kembali lagi ini integral tak tentu, jadi ada konstantanya. Kita sudah peroleh. Yang kedua, kita tentukan konstanta A dengan B-nya sama seperti tadi dari kondisi awal. Dari kondisi awal kita bisa tentukan kondisi awalnya seperti apa. Kondisi awalnya yang ada angkanya ini tadi. Pada R sama dengan 0,1 meter, V-nya sama dengan 0. Berarti kita buat pada V sama dengan 0, di situ R-nya adalah yang 0,1 meter. Ini kita masukkan saja langsung ke persamaannya. Sehingga kita peroleh bahwa 0 sama dengan minus
A per R-nya 0,1. 0,1 ditambah dengan B. Kan kita cari B dulu ya. B sama dengan, berarti ini berpindah ke sebelah kiri. Jadi A per 0,1. Dapat B-nya, walaupun masih ada A-nya, nanti kita akan cari berapa B-nya setelah A-nya diperoleh. Sekarang kita cari si A. Si A diperoleh dari ketika V sama dengan 100 volt, maka si R-nya sama dengan 2 meter. Atau dengan kata lain, ini kita masukkan juga ke persamaan kita tadi yang nomor 1, bahwa di sini V sama dengan 100. Oke, 100 sama dengan minus A ini yang kita cari, ya kan? Per R. R-nya yang 100 2 meter, berarti ini 2. Ditambah dengan B. B-nya siapa? B-nya yang ini, yang sudah kita cari sebelumnya, A per 0,1. Ini kalau misalnya kalian selesaikan, itu dapatlah A-nya sama dengan 10,53. Oke, inilah dia konstanta A-nya sekarang. Nah, kalau konstanta A-nya sudah dapat, berarti dari sini itu bisa kita cari B-nya. Berarti kan B sama dengan A per 0,1. Artinya B-nya sama dengan 10,53 bagi 0,1. Jadi 105,3. Dapatlah dua konstanta tersebut. Persamaan kita berubah sekarang menjadi V yang merupakan fungsi dari R. Ingat ya, karena tadi kita memang mencari dia arah radial berdasarkan gerakan dari watt medan listriknya. Jadi di sini V fungsi dari R itu sama dengan yang ini tadi, tapi A-nya dan B-nya itu sudah dapat. Minus A-nya siapa? A-nya 10,53 per R ditambah dengan B. B-nya adalah 105,3. Nah, dapatlah dia persamaan untuk potensialnya. Tapi ini bukan yang dicari. Yang dicari itu apa? Yang dicari adalah E-nya atau kuat medan listriknya. Untuk mencari ini, ingat bahwa ini adalah minus operator del atau gradien dari si V. Di sini, ingat, kembali lagi, operator delnya itu adalah untuk yang koordinat bola, bukan untuk yang koordinat kartesius. Jadi kita harus buat dalam koordinat bola. Kita ambil saja dari sini. Ini kan yang pangkat 2 ya, pangkat 2. Sehingga ini bisa kita cari yang pangkat satunya. Itu berarti adalah turunan parsial V terhadap R pada arah R ditambah dengan ini 1 per R ya. 1 per R turunan parsial V terhadap theta pada arah theta, kemudian ditambah dengan, kalau yang ini 1 per R sin theta ya, 1 per R sin theta turunan parsial V terhadap P pada arah P. Oh, sudah tidak muat ya, pada arah P ya, ini pada arah P. Nah, selanjutnya di sini kita kan bermain V-nya itu hanya pada arah radial. Artinya dia tidak diturunkan terhadap theta karena kita nggak punya suku theta di sini, dan tidak diturunkan terhadap Pi karena kita nggak ada suku V di sini. Sehingga E-nya itu hanya untuk yang radial saja. Minus dari dV terhadap dr pada arah radial. Sekarang kita masukkan minus dari D terhadap dr, V-nya semuanya yang ini. Minus 10,53 per R ditambah 105,3. Oke. Nah, ini sama dengan, ini kalau minusnya dihilangkan, ini jadi negatif ya. Ini kalau misalnya diturunkan terhadap R, itu kan hasilnya minus 1 per R kuadrat ya. Nah, jadi ini kan konstanta. Konstanta kalau diturunkan terhadap R jadinya 0. Berarti suku yang ini itu diturunkan sama dengan 0. Sedangkan suku yang ini kalau diturunkan berarti sama dengan minus 10,53 per R kuadrat. Ingat ya, ini sama dengan 0.
Berarti ini tambah 0. Atau si E-nya itu sama dengan minus 10,53 R kuadrat. Ingat, arahnya tadi adalah R topi. Di sini juga ini R topi. Nah, ini dia arahnya adalah R topi. Sekarang kita sudah mendapatkan dan menjawab kuat medan listriknya. Kalau kalian perhatikan, ini sesuai ya dengan asumsi kita di awal. Asumsi di awal, kalau arahnya seperti ini, susunan bolanya yang negatif di dalam, yang positif di luar, maka E-nya itu sama dengan minus R. Dan di sini kita dapatkan E-nya memang berarah minus radial. Kalau sudah dapat si E, maka dengan mudah kita mendapatkan si D. D itu kan, karena dia ruang hampa, di situ epsilon 0 dikali dengan E. Berarti dia sama dengan minus dari 10,53 dikali dengan epsilon 0 dibagi dengan R kuadrat juga pada arah R. Inilah dia rumusan dari si D. Ini boleh kalian kali ya dengan epsilon 0-nya langsung, tapi di sini tidak Ibu kali. Jadi Ibu biarkan saja seperti ini. Satuannya jangan lupa, ini satuannya tadi mohon maaf ya kita nggak buat ini volt. Kemudian yang ini satuannya itu adalah volt per meter. Nah, yang ini satuannya adalah coulomb per meter kuadrat. Oke, jadi selesailah kita soal ini mencari kuat medan listrik dan rapat flux listrik dengan mempergunakan persamaan Laplace dalam bentuk diabola. Selanjutnya kita akan melihat kalau persamaan Laplace ini awalnya yang lalu selalu kita pakai satu bagian saja ya. Bagaimana kalau kita pakai dua bagian dalam koordinat kartesius atau berdimensi 2?